Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Susan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar apa saja sih unsur-unsur dalam membuat suatu laporan hasil wawancara. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Susan akan pimpin anak-anak semua untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas hari ini karena Engkau selalu memberkati kami. Sekarang kami akan belajar bahasa Indonesia ya Tuhan. Kiranya berikan kami kepintaran dan hikmat supaya kami bisa fokus dan kami dapat mengerti pembelajaran dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui unsur-unsur dalam membuat laporan hasil wawancara dengan tepat. Nah, sekarang kita akan masuk apa saja sih unsur-unsur dalam membuat laporan hasil wawancara. Tapi sebelum itu, anak-anak harus ingat, laporan hasil wawancara dibuat pada saat anak-anak sudah mengumpulkan informasi dari narasumber pada saat wawancara. Dan setelah itu, kamu akan membuat laporan hasil wawancara. Berikut adalah unsur-unsur dalam membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya, pewawancara melakukan wawancara untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Unsur yang kedua adalah tujuan wawancara. Berisi tujuan melakukan suatu wawancara seperti untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Misalnya, untuk menggali informasi tentang cara perawatan tumbuhan. Unsur yang ketiga adalah tema wawancara. Tema wawancara ini berisi topik atau inti dari pembahasan dalam wawancara. Misalnya, topik dari wawancara yang kita mau adalah cara perawatan tumbuhan mangga. Itu adalah salah satu contoh tema wawancara. Unsur yang keempat adalah latar wawancara. Latar wawancara berisi waktu dan tempat pelaksanaan saat wawancara. Misalnya, kita melaksanakan wawancara dan kita menulis wawancara dilaksanakan di halaman rumah pada hari Jumat 30 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah identitas pelaku wawancara. Berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat pada saat wawancara. Misalnya, nama pewawancara adalah Lisa dan Tony. Kemudian, identitas narasumber bernama Pak Joko. Selanjutnya, unsur yang keenam adalah hasil wawancara. Hasil wawancara berisi kumpulan jawaban dari informasi yang kita dapatkan dari narasumber selama proses wawancara. Buatlah hasil wawancara dengan rinci sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari narasumber dan berikan jawaban yang sesuai ya dengan topik wawancara yang kita inginkan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kesimpulan wawancara. Kesimpulan wawancara berisi simpulan atau pendapat pewawancara atau orang yang mencari informasi berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan dari narasumber. Oke, kita sudah melihat ya 7 unsur-unsur dalam membuat laporan hasil wawancara. Sekarang Ibu akan perlihatkan kalian semua contoh laporan hasil wawancara. Ini adalah contoh laporan hasil wawancara yang ada di buku paket halaman 21. Yang pertama adalah latar belakang wawancara, tujuan wawancara, tema wawancara, latar wawancara, identitas pelaku wawancara, hasil wawancara, dan simpulan wawancara. Dengan ketujuh unsur-unsur ini, anak-anak semua dapat melakukan dan membuat laporan hasil wawancara dengan baik. Dan ingat ya anak-anak, membuat laporan hasil wawancara dilakukan setelah melakukan kegiatan wawancara bersama dengan narasumber atau orang yang memberikan informasi kepada pewawancara dan mengumpulkan informasi yang didapatkan. Barulah kita membuat laporan hasil wawancara. Oke anak-anak, sekarang kita sudah selesai nih mengetahui ketujuh unsur-unsur dalam membuat laporan hasil wawancara.
Tugasnya adalah kamu harus kerjakan tugas di buku paket Bahasa Indonesia halaman 24 sampai 25 yang bagian A dan B saja ya. Dan tugas dikumpulkan di Google Classroom. Semangat ya anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak semua karena sudah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan pimpin anak-anak semua dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai belajar bahasa Indonesia. Tuhan, setelah ini kami akan mengerjakan tugas. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami mampu mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.